Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Agironi dengan NIM 1101993456 akan mempresentasikan tugas besar komunikasi akses wireless yang dimana kami mengambil judul tentang perencanaan jaringan 4G LTE di Kecamatan Dramaga. Nah, sebelum kita melaksanakan perancangan ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang informasi kecamatan yang kita ambil. Kecamatan yang saya ambil di sini adalah Kecamatan Dramaga. Maka dari itu, berikut adalah informasi-informasi terkait Kecamatan Dramaga tersebut. Dramaga adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Dramaga merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Ciomas Bogor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bogor tahun 2023, Kecamatan Dramaga memiliki luas wilayah mencapai 24,37 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 110,374 jiwa. Nah, untuk Kecamatan Dramaga sendiri memiliki batas-batas, yaitu di bagian utara terdapat Kecamatan Rancabungur, di bagian timur terdapat Kecamatan Ciomas dan Bogor Barat, di bagian selatan ada Kecamatan Taman Sari, di bagian barat ada Kecamatan Ciampea. Nah, berikut teman-teman ini adalah maps dari Kecamatan Dramaga tersebut. Jadi teman-teman kita mengambil Kecamatan Dramaga ini. Jadi untuk maps yang saat ini saya tampilkan itu terdapat di Google Earth. Teman-teman bisa mengakses di Google Earth. Tapi nanti kita akan melaksanakan maps ini sendiri di dalam Atol itu sendiri. Jadi software yang kita gunakan adalah Atol ya teman-teman untuk melaksanakan simulasi 4G LTE ini sendiri. Nah, untuk melaksanakan ini sendiri, teman-teman bisa akses di Atol, buka di Atol. Untuk penginstalannya, teman-teman bisa install. Nanti saya taruh di link deskripsi di bawah dan juga berikut dengan maps-nya. Jadi teman-teman, Atol ini kita perlu perlu mengupload maps terlebih dahulu untuk melaksanakan simulasi. Nah, karena yang saya ambil adalah Dramaga dan Dramaga adalah bagian dari Pulau Jawa, maka dari itu saya akan mengupload Pulau Jawa di bagian Atol ini sendiri. Teman-teman, pertama teman-teman klik file, terus setelah klik file teman-teman klik new, terus form a document template. Karena saya adalah LTE, maka saya klik dari LTE karena perencanaan saya adalah LTE. Nah, setelah saya klik, kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini memiliki fungsi-fungsi. Nanti fungsi-fungsinya akan saya berikan ya teman-teman. Tapi sekali ini karena kita masih sampai di slide maps, maka kita akan menjelaskan di bagian maps-nya terlebih dahulu. Teman-teman, silahkan download terlebih dahulu data-data yang ada di bawah di link deskripsi untuk mengupload maps ini ya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa klik import. Setelah itu teman-teman masuk ke clutter, terus upload di index, kita open, pilih clutter classes, kita oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah batas dari ini ya teman-teman, batas dari maps yang akan kita ambil di dalam atol tersebut. Nah, tapi kan teman-teman lihat di sini kita masuk ke dokumen lagi. Setelah kita masuk ke dokumen, kita properties, kita rubah menjadi teman-teman ini kan kita rubah menjadi WGS 84 UTM zones. Ini untuk zonanya ya. Setelah itu, teman-teman, oke. Jadi teman-teman pilih WGS 8449S ya, yang zone 49S kita klik aja. Setelah itu bisa teman-teman di sini pilih yang paling atas. Nah, kalau sesuai analogi yang saya dapatkan teman-teman, ini untuk menampilkan beberapa zona ini. Tapi karena kenapa kita WGS 84 itu karena universal dari WGS yang di bawah. Jadi kita yang bawah ambil universal. Setelah itu di grid format, ini kita ambil min XXX ya teman-teman. Kita oke, kita tunggu. Nah, ini kan sudah ada clutter classesnya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan klik import lagi teman-teman. Setelah klik import, teman-teman bisa akses di hike. Setelah hike, teman-teman index, kita open. Pilih itu teman-teman. Kita oke. Nah, teman-teman, ini ya sudah sedikit terlihat maps dari Pulau Jawa. Yang biru ini lautan, ini adalah daratannya. Nah, setelah itu teman-teman klik import kembali, teman-teman. Klik import, teman-teman balik ke hike lagi, tetap di hike. Tapi kali ini teman-teman di sini jangan lupa clutter hike. Kita oke. Nah, ini akan sudah menggambarkan seperti ini. Nah, karena saat ini kita inginnya lebih bisa melihat kecamatannya, karena kita memilih kecamatan Dramaga, maka teman-teman bisa menggunakan
bisa menggunakan menyambungkan Google Earth di dalam atol ini sendiri, teman-teman. Klik online maps tadi, klik kanan, setelah itu new, setelah itu pilih eh, Open Street Standard Web. Setelah itu teman-teman oke, kita tunggu. Nah, kalau belum tampil teman-teman cek lagi di sini sudah di checklist atau belum. Ketika sudah checklist maka tampillah ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman hilangkan aja ini. Nah, nanti dia akan menghilang. Dia seperti kalau teman-teman pernah bermain di Photoshop, ini seperti 1, 2, 3 itu ya. Mungkin teman-teman sudah pada mengerti. Nah, saat ini saya memilih Bogor, maka ayo kita cek ke bagian Bogor ya teman-teman. Kita pilih ke Bogor. Nah, tadi teman-teman Bogor. Nah, saat ini saya memilih Kecamatan Dramaga. Nah, maka dari itu ini teman-teman nih, Dramaga ya, Kecamatan Dramaga sudah masuk ke dalam sini. Oke, setelah kita upload maps, sebelum itu kita balik ke PowerPoint lagi teman-teman. Nah, tadi kita sudah melaksanakan upload maps, kita masuk ke data throughput teman-teman. Jadi data throughput adalah ukuran kuantitatif dari jumlah data yang dapat ditransfer melalui jaringan atau sistem komunikasi dengan suatu periode waktu tertentu. Bisa teman-teman lihat di sini dari bandwidth 1,4, QPSK-nya berapa, 16 QoM, setelah itu 64 QoM, ini teman-teman data dari throughput tersebut. Setelah itu kita masuk ke single user throughput. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu teman-teman dari rumus single user throughput. Rumusnya itu adalah SUT sama dengan throughput dikali BHSA dikali penetration rate dikali 1 plus PAR per 3600. Dan ini data-datanya teman-teman dari traffic parameter, distance urban, urban, suburban, ada uplink, downlink, uplink, downlink, uplink, downlink. Mungkin teman-teman sudah mengetahui lah apa uplink, apa downlink gitu ya. Nah, setelah itu kita ini ada data VoIP, video conference, gaming, streaming media, IMS signal, browsing, FTV, video phone, email, P2P sharing, SUT, KBPS-nya, sehingga dapatnya ini ya teman-teman. Setelah itu kita next terlebih dahulu, kita masuk ke capacity planning teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu, capacity planning ini merupakan tahap perhitungan dalam perencanaan jaringan dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk pada suatu daerah. Dilakukan dengan cara penginputan parameter jumlah populasi suatu daerah dan prediksi jumlah populasi yang akan datang. Nah, kita harus mengetahui ya teman-teman dari bagian uh, parameter jumlah populasi suatu daerah dan prediksi jumlah populasi yang akan datang. Nah, ini adalah perhitungan number of user, memiliki rumus UN sama dengan UO 1 plus GF pangkat N. Nah, di sini teman-teman, tadi kan populasi. Nah, pada tahun 2023, populasi yang kita dapatkan sesuai dari referensi yang kami dapatkan yaitu 110.374 jiwa. Dan di tahun 2026 diperkirakan akan meningkat 113.448 jiwa. Penduduk produktifnya yang kita ketahui dari referensi yang ada itu 78.147 jiwa dan 2026 83.323 jiwa. Operator market share-nya 46,028 jiwa, 47.310 jiwa dan 4G service penetrasian itu 42746 jiwa dan 43936 jiwa. LTE provider usernya adalah 8.391 jiwa dan 8.627 jiwa. Kepadatan penduduknya 3206 jiwa per kilometer persegi. Nah, untuk di tahun 2026 diperkirakan akan 3.295 jiwa per kilometer persegi. Network throughput. Pada saat ini network throughputnya adalah SUT dikali rumus yang kita ketahui adalah SUT dikali LTE user. Jadi kita dapatkan di sini teman-teman data uplink dan downlinknya. Total LTE user 8625 jiwa sesuai informasi yang dapat. Shootnya 1080 kbps dan downlinknya 44772 kbps. Networking throughput atau IP 93165.438 kbps, 386.158.5 kbps. Network throughputnya 93.165.438 Mbps dan 386.158.5 Mbps. Network throughput MAC layer 95066 Mbps dan 394.039 Mbps.
Masuk ke capacity planning. Capacity planningnya area wide yaitu 24. Oke, di LTE usernya ada 8.625 jiwa, network throughput MAC layernya ada 95,004 Mbps, downlinknya ada 394,039 Mbps. Oke, ini datanya teman-teman untuk capacity planning. Kita next ke average SINR distribution. Nah, ini data-data dari average SINR distributionnya teman-teman. Setelah itu masuk ke coverage planning. Nah, di dalam coverage planning tadi kan teman-teman tahu sudah ada uplink budget, downlink budget. Berikut adalah data uplink budget teman-teman. Dan ini ada downlink budget. Dan ini adalah perhitungan radius cell coverage dan number of cell. Ini teman-teman perlu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan menentukan jumlah site yang terdapat di dalam kecamatan yang telah kita pilih. Kalau saya saat ini menentukan kecamatan Dramaga yang telah menjadi tugas besar saya pada kali ini. Yang pertama yaitu luas wilayah. Kita mengetahui tadi sudah dapat 24,30 km persegi. D-nya sama dengan 1,14 km dan cell coverage-nya sama dengan 1,95 kali 2,6 dikali D pangkat 2 dan sama dengan 1,95 kali 2,6 kali 1,14 persegi. D ini adalah ini tadi ya teman-teman. Setelah dikalkulasiin sehingga mendapatkan hasil 6,588972 km. Nah, selanjut kita menghitung tentang number of cell teman-teman, yaitu area wide per cell coverage atau area wide dibagi cell coverage. Yang dimana area wide-nya teman-teman ini luas wilayah yaitu 24,37 km persegi dibagi yang telah kita dapatkan cell coverage-nya 6,588972 km. Sehingga dapat hasil 3,658604274 yang dimana kalau kita teman-teman pernah belajar matematika dulu ya, ketika pembulatan itu ketika di atas 3,6 maka dapat kita analogikan menjadi 4. Maka saat ini 4 site yang kami gunakan yaitu number of cell-nya terdapat 4 site. Oke. Kita masuk ke simulasi. Tadi sudah saya jelaskan 4 site, berarti ada 4 set ya teman-teman. Ya, seperti ini. Setelah kita pilih tadi teman-teman, kita langsung masuk ke dalam kita tambahkan site-nya teman-teman ya. Teman-teman klik sini. Karena ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 set ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan, terus properties. Nah, di sini dapat kita menentukan radius dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke display, propagation, dan ini sudah teman-teman ketahui lah ya. Setelah itu, setelah kita ini, teman-teman bisa masuk ke dalam site, ke parameter, ke zone ya teman-teman, klik zone, terus computation zone. Ini fungsinya sebagai teman-teman untuk menandakan, mengkotakkan lah ya, mengkotakkan dari dari kecamatan yang telah kita pilih. Ini tinggal diklik kanan aja teman-teman, terus kita draw polygon. Ya tinggal kita kotakkan sesuai dengan kecamatan yang kita pilih tadi teman-teman. Setelah kita kotakkan seperti ini, ya terserah teman-teman bagaimana mengkotakkan sehingga yang penting semuanya ini bisa dapat ya teman-teman. Nah, nah ini kan sudah dikotakkan ya teman-teman. Setelah kita kotakkan, teman-teman bisa properties di tempat tadi juga bisa, tapi teman-teman bisa menyambungkan neolinknya juga. Jadi harus disambungkan ini ke sini, sehingga mereka dapat terhubung satu sama lain. Setelah itu kita sambungkan. Nah, setelah ini nanti teman-teman akan melaksanakan tentang setting di radio network setting juga bisa teman-teman. Teman-teman bisa melaksanakan itu dari transmissionnya teman-teman nih. Kita setting, terus di predictionnya nanti teman-teman tinggal pilih predictionnya berapa yang bakal kita pilih. Contoh, ini kita pilih Okumura Hata. Nah, ini bisa kita apply. Oke. Jadi banyak sekali setnya harus kita setting juga teman-teman. Dari mulai ininya, transmitternya,
cell propagation sesuai data-data tersebut, sehingga nanti dapatlah data-data. Nah, karena waktunya terlalu panjang apabila saya mensimulasikan dari awal, maka sebenarnya saya sudah melakukan data yang sudah jadi, tapi cara pembuatannya kurang lebih seperti itu. Oke, kita no aja. Setelah itu kita buka atol lagi. Kebetulan saya sudah melaksanakan simulasi tersebut sudah saya kerjakan, sehingga saya sudah mendapatkan hasil yang saya tertera di atol tersebut. Oke, jadi kita open file aja karena saya sudah menyimpan ya teman-teman. Kebetulan saya simpan di tim. Nah, ini fix. Nah, ini teman-teman yang sudah saya datakan, yang sudah saya lakukan simulasi sehingga berhasil. Nah, dari sini kita bisa melihat tentang output dan lain-lainnya di sini ya teman-teman. Nah, ini di prediction. Nah, saya teman-teman mungkin tadi ini show histogramnya. Nah, ini bisa menggunakan ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk hasil simulasi, sehingga telah berhasil dan kami dapatkan data yang ada di PowerPoint ini. Lanjut, kita ke coverage by sinyal level. Ini yang telah didapatkan berdasarkan dari hasil prediksi kondisi menggunakan coverage by C 1 plus N level menggunakan grafik CDF. Dapatkan nilai dari physical downlink Sercoms PDSCH adalah min 0,98 dB dengan min 6,43 dan standar deviation dengan nilai 4,88. Sehingga efektif sinyal analis yang kami dapatkan adalah sesuai dari LSPR yang dapat pada hasil prediksi tersebut adalah min 73,5 dB dengan min 67,39 dan strength definition 2,62, di mana hasil dari prediksi RSLP tersebut dapat dikategorikan baik dikarenakan nilai RSLP yang baik bernilai lebih dari min 90 dBm. Nah, setelah itu kita baru bisa menarik kesimpulan hasil dari tugas besar saya kali ini adalah dalam mewujudkan parameter jaringan LTE pada wilayah dense urban Kecamatan Dramaga dengan operator Telkomsel frekuensi 1860 MHz dan bandwidth 2,25 MHz diperlukan 4 site untuk melayani kebutuhan hingga tahun 2024 berdasarkan perhitungan capacity planning. Selisih antara nilai minimum allowed path loss MAPL berdasarkan capacity planning dengan MAPL berdasarkan coverage planning berada di dalam rentang 1 hingga 5 dB, yakni sebesar 0,687 dB menunjukkan pencapaian target yang diinginkan. Hasil perhitungan path loss dan site planning berdasarkan capacity planning memenuhi standar sejalan dengan nilai MAPL berdasarkan coverage planning. Saran dari kelompok kami adalah pada perancangan jaringan LTE ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, di mana salah satu kekurangannya adalah dalam aplikasi Atol, di mana dalam pembuatan simulasi penggambaran daerah masih sangat sulit digunakan, sebab itu sulit dalam menentukan daerah dalam pembangunan jaringan. Untuk itu sebaiknya jika ada aplikasi simulasi yang lebih mudah dalam penerapan dapat dijadikan reference. Terima kasih banyak, saya Firman Agironi. Semoga tugas besar kali ini dapat selain sebagai penentu nilai akhir saya di mata kuliah komunikasi akses wireless, juga dapat membantu teman-teman dalam melaksanakan pendidikan khususnya di Fakultas Teknik Elektro. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.